Oke guys, sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian pada malam hari ini? Mudah-mudahan pada malam hari ini kalian sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lagi sebentar kita akan membahas tentang ilmu yang sangat terkenal sekali yang ada di Bali. Dan ilmu ini merupakan warisan leluhur dan sangat angker ketika membahasnya. Karena ini permintaan dari sobat kita, salah satu sobat kita di IQ8 Channel. Lagi sebentar kita akan membahas tentang ilmu yang sangat angker yang bernama ilmu leak. Asal-usul leak dan kekuatannya kini bermula tercipta sekelumit kisah menegangkan tentang seorang jandai yang sakti mandraguna, yaitu bernama Dayu Datu. Nama jandai yang hingga kini oleh sebagian masyarakat diyakini merupakan sosok, dan riwayatnya Dayu Datu menurut cerita tutur rakyat setempat hidup di Desa Girah, letaknya di pesisir dan masih berada dalam kawasan kerajaan Majapahit pada masa itu. Dayu Datu kemudian tersohor namanya dengan sebutan Calonarang. Dikisahkan pula Dayu Datu sendiri yang menuliskan seluruh ilmu sihir miliknya menjadi sebuah kitab ilmu hitam. Inilah asal muasal terciptanya sebagai cikal bakal lahirnya leak. Leak bagi sebagian masyarakat sudah tidak asing lagi, sebagian salah satu jenis makhluk yang mungkin cukup menakutkan loh guys. Leak dalam penggalan catatan sejarah dinyatakan sudah ada sejak abad ke-11, tepatnya ketika Raja Airlangga pada tahun 1006-1042 Masehi memerintah di Jawa Timur sejak 1021 Masehi. Tentu saja cerita leak tidak begitu saja terjadi. Konon dulu si Calonarang kalah tempur sebab kitab saktinya atau kitab miliknya dicuri dan diamankan oleh Empu Beradah. Setelah kitab sihir berada di tangan Empu Beradah, tidak jelas ke tangan siapa kitab sakti tersebut berpindah. Akan tetapi beberapa murid Calonarang yang telah mempelajari sebagian ilmu sihir Calonarang melarikan diri ke Pulau Bali. Nah, di Pulau Dewata itulah beberapa murid tersebut melestarikan ilmu sihir Calonarang dan mengajarkan kepada siapa saja yang ingin mempelajarinya. Selanjutnya ilmu sihir yang berkembang di Bali termasyhur dengan sebutan leak. Oleh karena itulah kisah Calonarang ini sangat dekat dengan adat masyarakat Hindu Bali, sehingga Calonarang diklaim sebagai orang Bali. Perlu diketahui juga bahwa pada masa itu Bali juga berada dalam kekuasaan Airlangga dan diperintah oleh adik dari Airlangga sendiri yang bernama Anak Wungsu. Leak dalam mitologi Bali adalah penyihir jahat. Le artinya penyihir dan ak artinya jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun, sebab pada siang hari mereka tampaknya seperti manusia biasa loh guys. Menurut kepercayaan orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa leak dapat mengubah dirinya menjadi babi atau bola api, sedangkan bentuk leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan giginya tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir leak hanya berfungsi di Pulau Bali saja, sehingga leak hanya ditemukan di Bali loh guys. Ilmu leak ini bisa dipelajari pada lontar yang ada di Bali yang memuat serangkaian ilmu hitam. Lontar ini terbuat dari daun pohon lontar yang dibuat sedemikian rupa dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, dan di atasnya bertuliskan aksara Bali dengan bahasa yang sangat sakral sekali. Murid-murid
Calonarang yang melarikan diri ke Bali menuliskan ilmu penglihakan pada kitab lontar dan membuatnya dalam 4 kitab, yaitu lontar Camberbrag, lontar Sampian Emas, lontar Tanting Emas, dan lontar Jung Biru. Sedangkan ilmu leyak ini ada 3 tingkatan loh guys. Antara lain ilmu leyak tingkat bawah, yaitu orang yang bisa ngeleyak tersebut bisa berubah wujudnya menjadi binatang seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina atau bangkung, dan lain-lainnya. Kemudian ilmu leyak tingkat menengah, yaitu orang yang bisa ngeleyak pada tingkat ini sudah bisa berubah wujudnya menjadi burung atau burung Garuda dan bisa terbang tinggi. Paruh dan cakarnya sangat berbisa loh guys. Mata bisa keluar api, juga bisa berubah wujud menjadi jaka tunggul atau pohon enau tanpa daun yang batangnya bisa mengeluarkan api dan bau busuk yang beracun. Tingkat terakhir dari ilmu leyak adalah tingkat tinggi loh guys, yaitu orang yang sudah bisa berubah wujud menjadi bade, yaitu berupa menara pengusungan jenazah bertingkat 21 atau tumpang selikur dalam bahasa Bali, dan seluruh tubuh menara tersebut berisi api yang menjalar-jalar sehingga apa saja yang kena sasarannya bisa hangus menjadi abu loh guys. Itu kesaktiannya. Leyak Bali tidak pernah membuat orang bosan membahasnya karena ilmu yang satu ini memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan atau terungkap. Karena sifatnya yang sangat rahasia, maka jarang sekali penekun ilmu leyak atau leyak Bali yang mau mengungkapkan amalan ilmu tersebut. Kendati demikian, ada juga 1-2 orang penekun leyak Bali yang bersedia mengungkapkan seputar leyak pada sebuah buku. Hal ini memudahkan seseorang mengetahui lebih banyak lagi tentang ilmu leyak Bali, khususnya mengenai tingkatan-tingkatan ilmu leyak itu. Ilmu leyak dikenal dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan terendah, yaitu leyak Brahma, leyak bulan, leyak Pemaron, bunga sari, cemeng rangdu, leyak siwo klakah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai dasar tingkatan ilmu leyak menurut ahli ilmu leyak yang sudah ada dari dulu di Bali. Terdapat sejumlah sastra yang harus dipelajari dan diamalkan, barulah seseorang bisa menguasai ilmu leyak. Untuk orang yang sudah menguasai ilmu leyak tingkatan tinggi, kabarnya bisa berubah menjadi, yaitu Calonarang, Pengiwo, Empu Bradah, Surya Gading, Brahma Kaya, Iwangkas, Candi Api, Garuda Mas, Ratna Pajajaran, Isewer Mas, Bali Godawo, Surya Mas, dan Sang Aji Rimrim. Penamaan dan tingkatan leyak ini tidak bersifat baku karena di setiap daerah atau perguruan ilmu leyak bisa jadi memiliki penamaan dan tingkatan yang berbeda-beda. Ilmu leyak dikatakan ugek bagi sebagian orang, padahal ada aliran yang memang spesial mempelajari ilmu leyak, disebut penestian. Ilmu ini memang dirancang bagaimana membuat celaka sakit dengan kekuatan batin hitam. Adapun caranya adalah dengan memancing kesalahan dari orang atau orang lain sehingga emosi, setelah emosi barulah dia bereaksi. Wow, ngeri sekali loh guys. Emosi itu dijadikan pukulan balik bagi penestian. Ajaran penestian menggunakan ajian-ajian tertentu seperti aji geni salembang, aji dungkul, aji sirap, aji penangkep, aji pengenduh, aji jeluh, teranjana. Ini disebut pengiwo tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Sebab setiap penarikan kekuatan selalu memasukkan energi dari belahan badan yang di sebelah kiri. Pengiwo banyak menggunakan raja-raja atau tulisan mistis atau mistik, juga dia
pintar membuat sakit dari jarak jauh loh guys, dan dijamin tidak bisa di ronsen atau di lab, dan yang paling canggih adalah cetik atau racun mistik. Dan aliran ini bertentangan dengan pengliakan. Ilmu liak ini sampai saat ini masih berkembang karena pewarisnya masih ada loh guys. Sebagian pelestarian budaya yang ada di Hindu di Bali, dan apabila ingin menyaksikan liak ngendih, datanglah pada hari Kajang Kliwon penjitan di kuburan pada saat tengah malam loh guys. Wow, ngeri sekali. Oke guys, sobatku di IQ8 Channel, sekian dulu pembahasan kita tentang ilmu liak yang sakral yang ada di Bali, dan sejarahnya sudah kita sampaikan tadi, yaitu ilmu liak yang ada di Bali ini datangnya dari Jawa loh guys. Ilmu liak ini tidak negatif, sedangkan tergantung dari siapa yang memakai dan tujuannya seperti apa. Ibarat seperti pisau, kalau kita kepingin untuk memotong daging, untuk kita pakai memasak, bisa saja. Seandainya pisau itu digunakan untuk membahayakan orang lain, itu akan berakibat buruk bagi kalian. Oke, ilmu itu tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif, tergantung penggunaan kita. Kalau kita gunakan ilmu itu secara positif, dia akan positif dan bermanfaat untuk orang lain. Saran saya, ketika kita menggunakan ilmu liak ini, hendaknya kita jangan sampai menyakiti orang lain, dan sebaliknya bisa kita untuk mengobati orang yang sedang sakit. Oke, dari saya mohon diri dari studio IQ8 Channel, dan terima kasih kepada sobatku di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sekedar sharing untuk kita semua. Ya, bukan saya pakar ilmu liak, sedangkan kita mengambil referensi dari yang membidangi atau yang penekun ilmu liak. Sedangkan saya hanya manusia biasa, penuh kekurangan, dan mohon maaf seandainya ada penyampaian yang kurang maksimal. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, terima kasih, like, share, subscribe-nya, dan mohon supportnya kepada IQ8 Channel. Mudah-mudahan IQ8 Channel kedepannya bermanfaat untuk kalian semua. Salam persaudaraan dari IQ8 Channel.